Saya akan langsung saja coba praktekkan di real market seperti ini. Saya sudah tandai beberapa. Ini masuk ke dalam data backtestnya juga. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nanti akan saya kirim. Ini contohnya yang pertama. Ini merupakan PDH ya. Ini merupakan PDH atau titik tertinggi di hari sebelumnya. Ternyata dia break di sini. Berarti kan kita ada harus pakai SOP yang kedua. Ya. Kita harus pakai SOP yang kedua. Dimana kalau PDH ini di break, kita menunggu terbentuknya minor change of character atau valid change of character. Nah, di sini kalau kita berbicara secara minor, pada pergerakan bullish ini kan ada break of structure di tanggal 5 ini. Nah, dan untuk inducementnya kan di sini, untuk valid pullback terdekat di sini masih sweep sweep, akhirnya dia break dan di sini terbentuk valid change of character. Kita juga bisa pakai ini sebagai acuan kita untuk open position karena selain dia udah ambil PDH, sudah terbentuk minor atau valid change of character, kita sisa identifikasi di mana letak inducementnya. Dan untuk letak inducementnya itu ada di sini, ya. Ini untuk inducementnya karena ini merupakan valid pullback terdekat. Ya. Ini internal pullback. Teman-teman harusnya sudah bisa tahu mengidentifikasi mana real pullback, mana internal pullback. Nah, dan pada kondisi di sini dari premium sampai ke area diskon, ya, dia sudah di atas dari area equilibrium atau udah masuk area premium. Dan di sini ada PUI yang bagus, PUI. Nah, dan untuk PUI sebenarnya nanti akan lebih dalam dibahas di pertemuan selanjutnya mengenai PUI. Nanti PUI itu kan ada order flow, ada order block supply dan demand. Termasuk EFC sebenarnya masuk ke dalam pembahasan eh, PUI. Tapi setidaknya teman-teman sudah ada gambaran sedikit-sedikit ya. Nah, di sini sebagai entry pointnya kan sudah ada di high risk PUI. Jadi open posisi di sini dan target bisa sampai next boss, bisa pakai RR. Nah, bisa pakai RR ya dan saya akan jelaskan bahwa melakukan rugi untuk RR ya, atau risk reward atau target profit itu minimal 3R ya, minimal 3R. Karena 3R itu merupakan RR yang bagus ya, RR yang bagus dan secara keseluruhan melakukan rugi itu atau saya pribadi itu berfokus di RR di mana RR 1/3 itu RR minimal untuk set break even ya atau mau take profit itu nggak masalah. Jadi targetnya nanti ketika teman-teman dapat entrian menggunakan PDA PDL ini bisa targetkan 3R saja atau bisa targetkan liquidity terdekat ya. Liquidity terdekat itu eh, bisa valid pullback terdekat atau liquidity yang kita sudah bahas sebelumnya EQL, trendline liquidity ya dan lain sebagainya. Punya liquidity terdekat itu sebagai target juga bisa, bisa ke PUI juga ya. Bisa ke PUI. Jadi misalkan ini bearish dan di sini ada PUI bullish, kita bisa tekan sampai ke sini juga nggak masalah ya. Atau maksimal kalau kita follow trend itu bisa sampai next boss sama halnya kayak ini. Ini sampai next boss. Ya. Di sini dengan penggunaan stop loss 9 pips dapat take profit 90-an pips lebih dengan RR 1/10. Oke, ini contoh yang pertama di mana SOP kedua yang berjalan di mana PDH-nya di break ya. PDH-nya di break di sini. Terus ada lagi ini juga merupakan PDH ya.
Ini PDH. Nah, ini setup yang gagal seperti ini. Ini PDH. Oke. Marketnya sweep di sini. Sweep. Nah, ini kan menjadi candle tertinggi. Candle tertinggi. Akhirnya si market break low dari candle tertinggi ini, yaitu di sini. Kan dia break. Jadi EFC itu berarti yang ini. Nah, ini juga sesuai SOP. Jadi kita bisa masuk di sini. Seperti ini. Nah, ini juga sesuai dengan SOP. Hanya saja marketnya gagal. Di sini gagal dan kita terkena stop loss. Selama sesuai dengan SOP, kita punya keyakinan untuk entry, ya. Berbeda kalau kita nggak punya SOP, kita nggak tahu eh, yang jadi acuan kita untuk entry itu apa. Jadi kita nggak punya keyakinan tinggi untuk entry ketika momen itu terjadi lagi di next setupnya. Karena di sini sudah sesuai SOP dan akhirnya gagal, nggak masalah. Selama sudah sesuai SOP, nggak masalah. Di sini gagal. Dan selanjutnya seperti ini. Yang juga ada PDH, ya, seperti ini. Ini PDH-nya. Dia sweep, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia sweep, tapi tidak terbentuk EFC karena marketnya tidak berhasil break low dari candle yang sweep ini atau candle tertinggi ini. Jadi di sini kan tidak ada EFC. Akhirnya marketnya ngebreak di sini atau close candle body. Berarti kita tidak pakai SOP pertama. Yang kita pakai SOP kedua. Kalau break, kita nunggu terjadinya minor change of karakter. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada pullback terdekat atau inducement. Dia break di sini. Terjadilah minor change of character. Minor change of character itu artinya inducement dekat yang di break, ya. Jadi minor change of character. Minor change of character udah ada. Tapi kalau kita lihat untuk inducementnya kan nggak ada di sini. Dan untuk titik entry atau POI-nya juga nggak ada. Berarti kan tidak sesuai SOP, ya. Tidak sesuai SOP, berarti kita skip. Akhirnya dia nge-sweep di sini. Dia break lagi. Ini kan sudah boss. Jadi ya, sudah boss atau minor break of structure di sini. Akhirnya dia ngecok ke atas. Ini menjadi boss, real boss, ya. Karena strukturnya masih bullish, real boss. Tapi kalau secara internal ini menjadi change of character. Oke. Secara real trend karena dia take inducement di sini kan ini inducement. Ini jadi valid high. Dia break valid high. Ini jadi real break of structure. Tapi kalau secara internal struktur ini menjadi change of character atau bullish lah, ya. Intinya bullish. Di sini bullish. Nah, akhirnya dia break seperti ini. Ini menjadi valid change of character, ya. Valid change of character. SOP-nya kita bisa pakai minor atau bisa pakai valid change of character. Nah, di sini ketika udah menjadi valid change of character, kita harus menunggu terbentuknya inducement. Kita lihat bahwa inducementnya sudah ada di sini. Nah, sudah ada inducement, sudah diambil, sudah jadi valid low secara struktur seperti ini. Hmm. Kita mencari POI di area ini. Nanti ini sebagai high risk POI dan ini sebagai extreme POI. Ya.
Di high risk POI terkena stop loss, oke, terkena stop loss, dan di ekstrim yang jalan. Jadi kalau pakai SOP kedua, ya SOP kedua yaitu pakai minor change of factor atau valid change of factor, kita bisa mencari POI di sana. Kan ada, biasa ada lebih banyak POI di sana, ya ada banyak banget POI. Nanti kita eliminasi, ambil high risk dengan ekstrim. Itu akan saya bahas lebih jauh di materi POI nantinya, ya. Di high risk terkena stop loss -1 R, ya, -1 R, dan di ekstrim yang jalan, dan sampai take profit. Sini sempat -1 R, 8 8 sampai 9 pips lah, ya. Targetnya sampai ke sini tadi, kalau di high risk itu dapat 4,6 R, dan kalau dari ekstrim itu sekitar 10 pips, dan sampai di sini, sampai next boss ya ini, itu dapat 5,5 R. Atau mau target liquidity terdekat itu nggak masalah, bisa pakai di sini. Tapi ke sini mungkin nggak masalah. Intinya di atas 3 R, atau cuma nyari 3 R sampai sini juga nggak masalah. Seperti ini. Ini SOP yang kedua, ya, SOP 2. Nah, ini lagi. Ini PDL, ya. Ini PDL. Eh, mungkin nanti teman-teman bingung ya, kenapa ini PDL? Oh, nggak bisa ternyata, terlalu jauh. Ini tanggal 22 Februari. Kita lihat di daily. Ini ya, ini PDL kan? Ini PDL juga. Ada dua PDL di sini. Ya, candle low dari candle daily. Ya, kalau teman-teman bingung, karena untuk identifikasi PDL-PDL itu gampang aja. Buka time frame daily, marking high sama low-nya, itu PDL-PDL-nya, gitu. Nah, tadi kita sampai di sini. Ini PDL-nya, ya. Dia di sweep. Ingat, kalau di sweep kita menunggu terbentuknya EFC, ya, di time frame M5. Teman-teman bisa melihat di sini untuk candle-nya di hitam, dan sudah ada candle hijau menjadi candle tertingginya yang baru. Dia kan naik tapi dia cuma sweep, ya. Dia cuma sweep. Berarti kita harus menunggu market break high week ini. Nah, di sini break tipis sekali. Tipis sekali. Selama SOP-nya terpenuhi, kita berani untuk masuk. Di sana kan dijelaskan bahwa untuk mengidentifikasi EFC kan harus break, ya, untuk bentuk imbalance. Nggak ada patokan harus break berapa pips minimal, nggak ada. Intinya dia break. Akhirnya dia break di sini. Berarti kan kita marking EFC-nya itu dari candle low hitam ini sampai candle terakhir sebelum market membentuk imbalance, itu candle hijau ini. Ini yang menjadi EFC di time frame M5, SOP pertama. Kita entry langsung di sini. Ketika candle hitam ini turun, bisa di 100% atau bisa di 50%, nggak masalah, ya. Sama halnya ketika di apa POI tadi, teman-teman bisa enter di 100%, ya, atau di 50%. Itu nggak masalah. Cuma ketika kita refine nunggu 50%, memang rawan nggak kejemput. Kita masuk di 100% atau di 50%, ya. Seperti ini masuk, saya tentukan masuk di 100% dari EFC, ya. Targetnya itu sampai liquidity ini tadinya, tapi tidak dapat, ya. Nggak dapat di sini karena udah jalan 3 R seperti ini. 3 R. Nah, ini udah bisa setup BEP, ini kena BEP. Atau enggak teman-teman di 3 R close juga nggak masalah.
Berarti kan dapat di sini kalau teman-teman cuma nyari 3R itu dapat kan 3R kan RR minimal ya. 3R itu RR minimal. Kata kita ini dan break even itu nggak masalah juga. Intinya jalan setupnya sesuai dengan SOP. Intinya balik lagi ke SOP. Kalau SOP-nya terpenuhi, kita punya keyakinan untuk entry seperti itu. Ini PDL-nya lagi, dia break di sini. Dia break. Kita harus nunggu SOP kedua untuk terbentuk minor change factor kan. Di sini nggak ada. Dia udah break lagi ke bawah ya. Dia udah break lagi. Ini bisa kita pakai lagi, nyari lagi ya untuk minor naik. Sayangnya di sini nggak kejemput ya, nggak kejemput. Karena untuk minor terbentuk minor change factor ini kan masih di sini. Untuk eh minor change factornya. Ternyata mereka cuma take inducement di sini. Take inducement akhirnya naik lagi. POI-nya nggak ke-trigger. Kita katakanlah kita nunggu di bawah sini untuk sampai POI dan nggak ke-trigger, udah jalan duluan dan nggak masalah juga. Intinya balik lagi ke SOP. Ada kalanya miss entry, ya. Ada kalanya juga take profit, ada kalanya juga kena sweep juga ada kasusnya, ya. Yang kena sweep dulu juga ada, baru jalan ke TP juga ada. Ini PDH lagi di break, nggak ada MCOK ya, dia udah naik. Sebenarnya ini MCOK di sini ya. Ini sebenarnya pullback. Kita seperti ini, kan candle high, sweep atas bawah, break ke bawah. Sebenarnya dia ada MCOK di sini, break di sini. Teman-teman yang udah paham tentang valid pullback, yang sweep atas bawah lah, yang biasa intinya valid pullback pasti paham bahwa di sini ada valid pullback. Inducementnya itu sudah ada di sini, ya. Sweep atas bawah juga dan valid high, candle low, candle high, candle low seperti ini naik, ya. Teman-teman pasti sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di tanya jawab. Nah, ini udah jadi valid low, dia sweep, ya. Sebenarnya ini masih valid kalau kita pakai SOP kedua. Dan untuk PI-nya di sini, ya. Akhirnya kita entry bisa di 100% seperti ini. Stop loss saya pasti lebihkan. Teman-teman yang udah lama pasti udah paham lah. Kalau saya entry pasti di atas dari POI-nya, stop loss-nya itu. Bisa sampai ke sini, ke R ya. Ini next boss atau lebih dekatnya. Bisa sampai ke sini nggak masalah. Apalagi kalau next itu bisa sampai ke bawah sekali. Ya. Tapi target kita katakanlah cuma sampai target terdekat di 3R juga nggak apa-apa. Intinya balik lagi ke SOP. Dan untuk target exit bebas bisa pakai 3R, bisa pakai liquidity to liquidity sampai ke liquidity ini mungkin karena di sini kan ada liquidity juga, ya. Kalau kita tarik sampai ke bawah ini masih liquidity semua. Bisa sampai ke bawah sini untuk maksimal. Teman-teman yang udah masuk atau udah paham materi liquidity yang kemarin pasti paham lah bahwa ini area apa. Maksimalnya sampai ke sana. Di sini ada PDL, ya, seperti ini. Ini candle hari yang kemarinnya. Ini ada PDL. Dia di sweep tapi tidak terbentuk EFC, tidak ada SOP yang masuk, berarti skip kan. Akhirnya dia ambil lagi PDL yang bawah di sini. Akhirnya dia bentuk EFC di sini ya. Dia sweep, dia break candle high. Ini jadi EFC seperti ini.
Oke, akhirnya terkena stop loss, terkena stop loss ini atau kena sweep lah ya, terkena sweep dulu seperti ini. Ini kan menjadi boss atau break ya. Di sini break, ngebreak. Dia jadi boss. Kenapa? Karena dia sempat ambil pullback di kiri di sini. Dia sudah ambil pullback dan dia hanya sweep. Ini yang bikin EFC kita gagal. Atau teman-teman bisa melihat nanti kalau di real market ada EFC-nya, tapi marketnya udah take inducement atau pullback terdekat dan hanya sweep. Nah, EFC ini sangat-sangat berbahaya kalau di entry. Karena marketnya udah take inducement gitu. Dia harus break, udah harus nunggu break. Kita harus nunggu M-COK harusnya. Kalau marketnya nanti naik, EFC-nya ada, nah naik dan ambil pullback terdekat dan balik lagi ke FC. Nah, ini EFC yang low probability karena udah take inducement dan dia hanya sweep lagi. Kalau dia break, oke jadi M-COK tadi. Tapi akhirnya dia sweep dan kita terkena stop loss di sini minus 1 R ya, minus 1 R, 7 pipan, 8 pip lah. Nah, kan dia break bentuk boss, real boss. Di sini ada pullback terdekat dari valid high. Ada pullback. Ini jadi minor ya. Ini jadi minor change of character. Tapi secara inducement itu kan belum ada tuh ya. Secara inducement ini belum ada. Secara inducement belum ada untuk bullishnya. Akhirnya kan marketnya ngebreak, membentuk valid change of character. Membentuk valid change of character dan eh kita identifikasi lagi inducementnya itu di sini dan kami bisa ambil dan udah jalan duluan. Berarti kita skip area ini karena udah jalan duluan. Kena sweep lah intinya ya. Kena sweep dulu. Nah, ada juga kondisi yang seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk PDH, PDL dan SOP SOP-nya. Bagaimana kita mengaplikasikan di real market. Ingat ya, ingat bahwa PDH PDL ini tidak menjadi liquidity utama. Ini hanya menjadi liquidity tambahan. Jadi nantinya ketika teman-teman sesuai real trend ya. Jadi nanti kan kita akan identifikasi market sesuai real trend, sesuai struktur. Nah, di sini kan tidak saya tidak contohkan dari struktur ya. Ini langsung penggunaan PDA PDL sweep. Kita tidak lihat struktur secara besarnya seperti apa bullish atau bearish. Pokoknya PDA PDL diambil, SOP terpenuhi, kita bisa masuk. Nah, nanti kalau teman-teman apa sudah pengaplikasian di market, PDA PDL ini jadi likuiditas tambahan di mana pacuan atau apa ya, acuan utama itu tetap di struktur market. Jadi misal salah struktur bullish, marketnya tag PDH. Kalau take PDH berarti kan kita akan open posisi sell dan itu berlawanan dengan arah tren. Berarti kita bisa skip untuk PDH-nya karena setupnya menjadi high risk karena counter trend. Seperti itu. Nah, jadi acuan utama nanti itu tetap di struktur marketnya. Oke? Tetap di struktur marketnya. PDL ini menjadi likuiditas tambahannya. Misal ini ada PDL, nanti teman-teman identifikasi, oh bahwa di sini ada POI yang bagus sesuai dengan SOP-nya. Ya, jadi kita tetap bisa enter di POI ini. Cuma nanti kalau kena sweep, ya kita kena sweep, kita kena stop loss. Nah, kita bisa cari setup atau kita harus ngapain nih ketika kena sweep. Nah, ternyata ada PDL-nya nih. Ya, kita bisa pakai cara PDL gitu. Nah, acuan utama tetap di struktur market, di real trend-nya ya, di real trend-nya. Jadi PDL ini menjadi likuiditas tambahan.
Seperti itu. Sama halnya dengan session nantinya. Berarti Bang PDH PDL itu bukan jadi patokan untuk entry ya Bang ya? Cuman sebagai liquidity tambahan berarti ya? Ya, sebagai liquidity tambahan. Jadi bagaimana nanti ketika kita ambil POI atau kita udah identifikasi struktur valid high validnya kena sweep, kan kalau sebenarnya nanti ada materi tentang EFC, tentang EFC struktur ya. Bagaimana kalau valid low di time frame H1, kita nunggu EFC di time frame H1, tapi ternyata di valid low-nya itu ada PDA PDL. Nah, kita nggak perlu nunggu EFC di time frame H1 tuh. Kita bisa pakai EFC M5 gitu. Oh, aku ngiranya apa? Aku ngiranya gini Bang, tiap tiap hari bisa entry cuma nengok PDH PDL gitu. Oh, bisa. Bisa juga Bang. Bisa, bisa. Cuman cuman patokan apa candle daily-nya gitu. Iya, teman-teman paham tentang setup tentang PDL itu bisa jadi anu loh, setup harian bisa. Oh, Cuma gini, kalau kita combine, kita gabungkan, kolaborasikan semua dengan struktur market, dengan POI lain sebagainya. Nah, kita akan bisa menentukan mana setup PDL yang high probability, yang sesuai dengan arah tren. Misal, marketnya sweep PDH, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi trennya itu lagi bullish. Market sweep PDH, kita akan mencari open posisi sell kan? ya. Dan itu berlawanan dengan arah tren. Berarti kan setup PDL-nya ini menjadi setup yang high risk, rawan gagal gitu. Hmm. Nah, berbeda kalau kita sudah tahu strukturnya, kita sudah identifikasi semuanya. Nah, kita bisa tahu, wah bahwa mereka lagi bullish nih, PDH-nya nggak bagus nih karena mereka lagi bullish. Atau ada PDL diambil, mereka lagi bullish, wah ini berarti setup yang bagus karena searah dengan arah tren. Tapi tanpa melihat struktur pun sebenarnya bisa ya, bisa dipakai, bisa dipakai. Nah, sebenarnya ada beberapa data ya. Tapi data yang banyaknya itu ada di hard disk dan itu yang sweep only, nggak digabung, sweep only. Nah, ini saya ada data backtest dan ini digabung sweep sama break ya. Ini seperti ini. Ini data backtest PDH PDL yang dia sweep dengan break digabung dalam satu setup ini. Only PDH PDL tanpa lihat struktur. Dan ini bisa. Hanya saja kalau nanti teman-teman pakai struktur juga, ya, identifikasi liquidity lainnya, liquidity utama yang sebelumnya itu apa ya? Frekuensi untuk entry-nya itu lebih sedikit nantinya dan win rate-nya itu bisa lebih besar. Nah, bisa tahu mana pada PDL yang high probability sesuai dengan arah tren gitu. Tapi ini data yang saya tampilkan ini data yang PDH PDL only seperti ini. Ini cukup besar kemarin ya saya coba backtest itu cukup besar pakai 1% risk per trade itu dari bulan 2 sampai ini mungkin nggak banyak ya. Ada data yang banyaknya itu di hard disk karena saya pakai data apa saya coba pakai risk yang besar ini bukan teman-teman harus pakai risk besar ini enggak ya seperti ini dan data yang sedikit ini baru tercapai nanti kan saya share juga data yang banyaknya yang 100 dataan 100 data ya karena untuk data yang bagus itu 100 lebih nanti akan saya share juga data yang 100 lebihnya karena kebetulan ada di hard disk semua yang file-file yang lainnya itu ada ya Win ya ada juga yang BP ada yang kena sweep juga nanti saya kirim teman-teman bisa cek sendiri ya apakah data ini saya mengada-ngada ya takutnya kan ngira wah ini ngambil random aja di market taruh taruh aja RR sembarang taruh win loss sembarang nanti teman-teman bisa cek sendiri tanggalnya ada nanti bisa cek ya di market jadi ini datanya ini PDH PDL only unitnya kecil kecil sekali seperti yang sebelah tadi PDH PDL ini juga ditambahan patokan utama tetap struktur karena ini data backtest yang tanpa lihat struktur jadi meskipun yang high risk pun tetap masuk
dan akhirnya banyak yang stop loss juga ya. Dari data ini dapat win rate itu 32, kecil sekali. Tapi dari segi RR itu masih bagus. Dan teman-teman bisa lihat dari equity grow-nya masih naik-naik terus ke backup di RR gitu. Atau teman-teman maunya pakai risk yang kecil, ini kan pakai yang gede banget ya. Pakai 0,2 nanti modalnya digedein. Ini pakai lebih kecil nanti risk per trade-nya. Nah, ini datanya. Itu PDL only ya. Sesuai SOP yang tadi.